saya Siska Priyanti, mahasiswi dari Universitas Mercu Buana, program akuntansi, fakultasnya yaitu ekonomi bisnis. Untuk kali ini saya menjelaskan untuk tugas besar saya dari mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Haji Wicaksono. Untuk pembahasannya nanti akan dijelaskan untuk di slide selanjutnya. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan dampak dari adanya virus corona atau COVID-19 di Indonesia terkait dari segi geopolitik dan geostrategi. Sebelum ke topik mengenai dampak yang ditimbulkan, saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu geopolitik dan geostrategi. Untuk pertama, saya akan menjelaskan geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, dan tujuan nasional. Geostrategi juga memberi arahan tentang bagaimana dan tujuan nasional. Geostrategi memberi arahan bagaimana tentang merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Geostrategi di Indonesia dirumuskan dalam wujud konsepsi ketahanan nasional, atau bisa dibilang juga ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Kondisi atau kehidupan tersebut sejak dini dibina secara terus-menerus dan sinergis, dimulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, dan daerah, dan nasional. Untuk geopolitiknya juga kita dapat artikan sebagai sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Geopolitik juga menurut Kenjerlin adalah suatu ilmu pengetahuan yang memandang negara sebagai organisme geografis atau sebagai suatu fenomena dalam ruang atau sudut pandang. Ini mempelajari pengaruh faktor geografis terhadap negara dan kekuatannya, dan berdasarkan analisis tersebut diajukan tentang kebijakan yang paling. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19. Untuk penyebaran virus corona atau COVID-19 begitu masif membuat para pemimpin dunia harus memutar otak untuk meminimalisir dampak dari virus tersebut terhadap ketahanan nasional negara mereka masing-masing. Segala macam cara dan upaya dilakukan, salah satunya dengan kebijakan lockdown atau menutup diri dari dunia luar, serta membatasi pergerakan warga negaranya yang telah dilakukan oleh beberapa negara. Tentunya Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak virus corona yang terdeteksi keberadaan pasien positifnya pada awal Maret 2020. Berdasarkan data resmi pemerintah melalui Kemenkes, jumlah pasien positif corona terus terjadi peningkatan hari demi hari. Melihat hal tersebut, maka pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo untuk mengumumkan status penyebaran virus corona sebagai bencana nasional dan meminta masyarakat untuk tetap tenang serta mengikuti himbauan pemerintah untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Dan selain itu, yang terpenting adalah melakukan social distancing atau membatasi interaksi sosial serta menjaga jarak antara. Yang terpenting adalah melakukan social distancing atau membatasi interaksi sosial serta menjaga jarak antar individu untuk menghentikan penyebaran penularannya. Untuk akibatnya, ancaman di depan mata pun sudah dapat diprediksi atau bahkan terlihat saat ini, yaitu krisis ekonomi global. Hal ini disebabkan karena sebagian besar negara telah menetapkan pembatasan ruang gerak baik orang ataupun barang dari dan keluar negeri. Imbasnya aktivitas ekspor impor pun terhenti dan sudah barang tentu pendapatnya devisa negara pun pasti menurun. Selain itu juga penyebaran virus corona yang begitu masifnya
membuat keuangan negara di dunia termasuk Indonesia mengalami gangguan dan berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal ini dikarenakan sebagai besar keuangan negara harus dialokasikan untuk menghentikan virus corona. Harga bahan pokok yang semakin hari melambung tinggi yang jelas sangat memberatkan masyarakat. Tak kalah peliknya, banyak masyarakat yang terpaksa kehilangan pekerjaannya sementara akibat dihentikannya operasional tempat mereka mencari nafkah. Dalam perspektif geostrategi atau ketahanan nasional, daya tahan kita sebagai bangsa tengah diuji, dimulai dari ketangguhan masyarakat dalam menyiapkan kondisi kesehatan yang prima untuk bertahan melawan virus corona tersebut, hingga kepada aspek sosial dan ekonomi yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka ke depannya. Perpaduan elemen kekuatan nasional baik militer maupun non-militer memang sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadinya ke depannya. Kepatuhan masyarakat atau himbauan pemerintah menyikapi penyebaran virus corona serta soliditas sesama warga negara untuk saling tolong-menolong dan bergotong royong sangat dibutuhkan dalam menghadapi bencana nasional itu. Namun, sayangnya, ada saja oknum masyarakat yang mengambil keuntungan pribadi dengan menimbun kebutuhan bahan pangan serta produk kesehatan seperti masker, hand sanitizer sehingga terjadi kelangkaan dan kemudiannya menjualnya dengan harga berkali-kali lipat. Kejahatan dunia maya pun meningkat seperti penyebaran berita bohong atau hoax terkait virus corona banyak kita temui sehingga menyebabkan ketakutan dan kepanikan masyarakat. Tak hanya itu, ada saja para politikus mencari panggung di tengah-tengah penderitaan rakyat biasa melawan virus corona. Dan pada situasi seperti ini dibutuhkan soliditas seluruh stakeholder bangsa ini untuk bersama-sama memberantas penyebaran virus corona sebagai momen kembalinya integrasi nasional untuk memperbaiki kondisi bangsa. Pemerintah pun harus berperan sebagai komando dan gardu terdepan untuk melawan virus corona. Regulasi maksimal yang tepat dan terukur sangat dinantikan oleh bangsa ini dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia dari menurut model ketahanan nasional Indonesia, aspek kehidupan nasional dibagi dua, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Aspek alamiah mencakup 3 gatra sebagai berikut: kondisi geografis negara, kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk atau demografi. Dan oleh karena aspek alamiah tersebut mencakup 3 maka disebut trigatra. Aspek sosial mencakup 5 gatra, yaitu sebagai berikut: ada ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dan hankam atau pertahanan dan keamanan. Oleh karena aspek sosial tersebut terdiri atas 5 gatra, maka disebut pancagatra. Penggabungan aspek alamiah trigatra dan aspek sosial pancagatra menghasilkan 8 gatra atau yang dikenal dengan istilah astagatra, asta 8. Kalau kita hanya melihat masalah COVID-19 saja, maka seakan-akan masalahnya hanya masalah virus corona yang menyerang kesehatan manusia. Akan tetapi, karena masalah COVID-19 ini sudah mewabah ke seluruh dunia atau pandemi, termasuk Indonesia, maka ini sudah bukan masalah virus corona dan kesehatan saja, akan tetapi sudah berkaitan dengan masalah sosial yang lebih luas dan merambat ke masalah lainnya. Kita juga bisa dilihat dari astragatra, masalah kesehatan masyarakat bisa dimasukkan ke dalam aspek sosial, pancagatra, dan di gatra sosial atau budaya. Namun bila dilihat dari perkembangan situasi saat ini, akan juga berkaitan dengan gatra lainnya. Mewabah COVID-19 di banyak negara dan Indonesia sudah mempengaruhi perekonomian, dan Indonesia ini berkaitan dengan gatra ekonomi, dilibatkannya invasi militer
dan aparat keamanan lainnya juga sudah melibatkan Gatra Pertahanan dan Keamanan. Kritikan terhadap pemerintah pun karena dianggap lamban atau salah dalam menyikapi masalah COVID-19 juga sudah masuk ke ranah Gatra politik. Untuk himbauan untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan atau berkumpul di rumah ibadah, ada yang mengasosiasikan dengan ajaran komunitas, dan ini menyangkut ke gatra ideologi. Bila dilihat dari aspek alamiah dari gatra, maka dari gatra kondisi geografis negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan berada di persimpangan dunia, mau tidak mau akan ikut juga merasakan wabah COVID-19. Kondisi negara yang banyak pulau bisa cukup menguntungkan untuk mencegah berkembangnya COVID-19 dari satu pulau ke pulau lainnya, selama bisa diatur dengan baik. Dan dari gatra kekayaan alam, pemanfaatan akan terkendala dan tentunya tidak akan banyak bisa dinikmati masyarakat apabila COVID-19 tidak segera dihentikan. Dari gatra keadaan dan kemampuan penduduk atau demografi, inilah yang harus terus-menerus dipraktikkan, tunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah benar-benar sudah sangat serius dan sudah memegang komando dan kendali penuh dalam perang menghadapi COVID-19. Untuk informasikan berita-berita yang jelas tentang cara dan aturan-aturan dalam menghadapi COVID-19 agar masyarakat bisa lebih paham dan terlindungi. Korbankanlah terus semangat, sikap kebersamaan dan rasa percaya diri bahwa bangsa Indonesia pasti mampu dan bisa menyelesaikan wabah COVID-19 sesegera mungkin. Masyarakat juga jangan mudah panik dalam menghadapi situasi saat ini. Masyarakat harus disiplin, patuh dan taat melaksanakan aturan-aturan dan himbauan dari pemerintah. Masyarakat harus bisa menjaga dirinya sendiri dan keluarga serta lingkungannya agar tidak terkena dari COVID-19. Berikut penjelasan dari dampaknya virus corona terkait dari segi geopolitik dan geostrategi. Maaf jika penyampaian saya ada salah kata. Untuk kita semua tetap jaga pola hidup sehat dan tetap ikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah ada agar kita bisa kembali beraktivitas normal kembali, dan pastinya kita bisa ke kampus lagi. Dan sekian dan terima kasih.